Salam Bapak Ibu, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali boleh merenungi bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di bawah perikop Sakeus. Tapi saya akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja untuk secara keseluruhan bisa dibaca oleh Bapak Ibu Saudara sekalian secara pribadi. Saya baca demikian untuk kita bersama. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sakeus kita tahu adalah cerita yang sangat populer, terutama dalam pelayanan sekolah hari Minggu. Bahkan ada lagunya. Seorang pemungut cukai dengan tubuh yang pendek. Saya rasa inilah yang membuat cerita Sakeus ini mudah untuk diingat oleh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, terlepas dari fisiknya yang pendek dan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, kita bisa belajar dan menemukan pembelajaran berharga dari kisah hidup seorang Sakeus. Yang pertama, Sakeus memiliki kerinduan untuk dapat melihat dan berjumpa dengan Yesus tanpa harus memandang keterbatasan yang ia miliki. Jika kita boleh membaca firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ia rela untuk memanjat pohon ara. Ia tidak memikirkan tubuhnya yang pendek. Apakah nanti ia akan jatuh atau ketika ia naik ia akan susah lagi turun dari pohon ara. Tapi kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus, sekali lagi ia tidak memikirkan keterbatasan yang ia miliki. Kedua, pertemuannya dengan Yesus mengubah cara hidupnya 180 derajat. Yang awalnya dari mementingkan diri sendiri menjadi peduli dengan orang lain. Kita boleh baca itu pada ayat yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cara Sakeus meresponi kehadiran Allah dalam hidupnya, ia menerima berkat, yaitu keselamatan. Karena itu melewati firman Tuhan hari ini, mari setiap kita boleh semakin hari mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dan betul-betul mempercayainya. Kehidupan dan cara pandang hidup kita pasti akan berubah. Bukan hanya hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama.
Biarlah tidak kami dengar untuk kami lupakan, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, terutama sepanjang hari ini, hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah segala hal yang kami kerjakan, kami tekuni, selagi itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, kami percaya akan membawa berkat, membawa rezeki dalam kehidupan tiap-tiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup mereka, dan juga saudara-saudara kami dalam segala perjalanan hidup mereka berhadapan dengan pergumulan hidup. Biarlah Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan. Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, demikian pula untuk segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini, kemanapun kaki kami melangkah, tinggal, diam, dan pergi, biarlah Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.